Selamat datang kembali di channel Ota Mega TV, membahas seputar manga dan manhwa. Kali ini Mimin akan kembali melanjutkan alur cerita kembali dari dunia dewa, part ke-6. Oke, tidak usah lama-lama, kita langsung aja ke alur ceritanya. Di part sebelumnya, King membantai anggota geng serigala beserta sang pemimpin Heikui. King berterima kasih kepada wanita cantik itu karena telah membantunya. Aku melakukannya hanya untuk perjanjian kita sebelumnya. Karena masalah di sini sudah diselesaikan, aku akan pergi, balas wanita cantik itu. King yang sudah merasakan akan ada kedatangan seseorang menimpali perkataan wanita itu. Masalah di sini belum diselesaikan sepenuhnya. Masih ada lalat-lalat menyebalkan yang perlu dibersihkan. Mendengar perkataan King, wanita cantik itu sedikit keheranan dan bertanya di mana lalat yang dimaksud King itu. Tak berselang lama, orang yang dimaksud King tiba di sana. Dia orang dari keluarga Lin yang bernama Lin Wei. Lin Wei yang berdiri di atas dinding kota sembari menatap King berbicara panjang lebar. Namun King tidak memperdulikan ocehannya. King hanya memperhatikan aura aneh yang terpancar dari tubuh Lin Wei, sehingga membuatnya sedikit keheranan. Untuk mengetahui dari mana aura aneh itu berasal, King menggunakan kesadaran kaisar dewanya. Dan ternyata itu berasal dari benih iblis tingkat 3 yang ditanam di tubuh Lin Wei. Itu merupakan sihir iblis jenis hati Tao. Di dunia dewa, sihir iblis jenis hati Tao adalah ilmu bela diri iblis nomor 1. Jika itu versi aslinya, untuk saat ini King tidak akan sanggup melawannya. Beruntungnya, sihir iblis jenis hati Tao pada tubuh Lin Wei hanya tiruannya saja. Bagi King, tidak lebih dari seekor semut. Setelah itu, roh purba meminta King melakukan sesuatu agar dirinya bisa mengambil benih iblis dari dalam tubuh Lin Wei. Lin Wei yang sedari awal tidak diladeni King, dia sangat marah. Kini King menatap Lin Wei, mengatakan sudah bertahun-tahun berlalu, masih sosok yang banyak omong. Benar-benar membuat orang muak. Jika sudah selesai berbicara, nyahlah. Mereka sama-sama menerjang satu sama lainnya. Tubrukan serangan yang begitu kuat menyebabkan ledakan energi yang sangat dahsyat pula. Orang-orang yang berada di sana terpana melihatnya. Lin Wei terus-terusan menyerang King, tapi tak ada satupun serangan yang mengenai tubuh King. Di sisi lain, Yun Pan dan bawahnya beserta kakek King sedang menyaksikan pertarungan King antara Lin Wei dari atas pagoda. Melihat King begitu penting di mata tuanya, bawahan Yun Pan bertanya apa perlu dirinya membantu King. Belum sempat menjawab pertanyaan bawahannya, kakek King berbicara memohon agar Yun Pan melindungi King. Jika King dilukai Lin Wei, maka King tidak bisa menjadi pelayan militer. Tiba-tiba, kakek King ditendang hingga terlempar. Yun Pan marah dirinya tak suka dengan kakek King yang seorang pelayan berdiri di sampingnya dan berbicara kepadanya dan juga mendahuluinya berbicara. Yun Pan mengancam jika berani melakukannya lagi, seluruh keluarga Yun yang berada di kota Tianyu akan dibinasakannya. Masih di sekitar kediaman Yun, King hanya menahan dan menghindari serangan Lin Wei sambil memprovokasinya. Merasa kesal karena serangannya terus-terusan dihindari King dengan mudah, Lin Wei mengeluarkan serangan besar. Walaupun King mampu menahannya, tapi tubuhnya terdorong hingga menghantam dinding kota. Melihat King masih berdiri tanpa luka sedikit pun, membuat Lin Wei terkejut. Bahkan, King yang berdiri sambil tersenyum mengatakan, serangan Lin Wei bagaikan gelitikan saja. Mendengar perkataan King yang seperti itu, tentu saja membuat Lin Wei marah. Lin Wei mengeluarkan jurus keduanya, aura hitam menyelimuti tubuhnya. Orang-orang yang menyaksikan berkeringat dingin sangat ketakutan, hingga mereka pontang-panting berlari menyelamatkan diri. Lin Wei melesat menerjang ke arah King, hingga terjadi ledakan besar. Dinding kota yang begitu kokoh, dibuatnya hancur berkeping-keping. Tua Sang dan yang lainnya terlihat sangat panik dan putus asa karena tidak melihat King di sana. Orang-orang di sana mengira King sudah mati, mengatakan kota Tianyu sudah menjadi milik keluarga Lin. Lin Wei tertawa senang merasa dirinya sudah menang dan menyatakan dirinya sebagai orang nomor 1 di kota Tianyu. Sedangkan King tanpa diketahui siapapun ketika menghindari serangan Lin Wei bersembunyi di atas dinding kota. King bertanya kepada roh purba apakah sudah berhasil mendapatkan benih iblis itu. Namun sangat disayangkan, sudah begitu lama menahan dan menghindari serangan Lin Wei, roh purba belum mendapatkannya. Walaupun merasa kesal, tapi King merasa apa boleh buat, karena hanya satu cara untuk mendapatkan benih iblis itu, yaitu membuat inang benih iblis marah
dan menyerang sekuat tenaga. Secara alami, benih iblis akan muncul. King kembali menunjukkan dirinya di belakang Lin Wei, membuat Lin Wei terkejut dan bertanya-tanya, "Bagaimana mungkin kamu tidak apa-apa? Kemampuanmu benar-benar terlalu payah, hanya menghindari asal-asalan saja," balas King mengejek. Tak tahan dengan ejekan dan merasa dipermainkan King, Lin Wei sangat marah mengeluarkan seluruh kekuatannya. Lin Wei langsung mengeluarkan jurusnya yang bernama Penghancur Total Tinju Level Raja. Tapi King hanya bergeser ke kiri, ke kanan, ataupun mundur menghindari serangan-serangan Lin Wei. Tiba-tiba, King tak mampu menggerakkan tubuhnya, hingga King bertanya-tanya apa yang terjadi dengan tubuhnya. Karena tanpa sepengetahuan King, Lin Wei menyembunyikan racun di pergelangan tangannya. Saat Lin Wei memukul ke arah King, racun itu terhempas ke tubuh King, sehingga racun itu menyebar ke dalam tubuh King. Lihat King tak bisa bergerak, Lin Wei menyiapkan jurusnya dan secara bersamaan benih iblis muncul dari dalam tubuh Lin Wei. Lin Wei memukul sekuat tenaga ke arah King, namun tiba-tiba asap putih beserta aura yang di tubuh Lin Wei menyelimuti area sekitarnya. Lama-kelamaan asap putih itu menghilang, dan di sana terlihat hanya Lin Wei seorang. Akan tetapi dia tak bergerak sedikit pun. Merasa ada yang janggal dengan tuannya, bawahan Lin Wei segera bergegas mendekati tuannya untuk melindunginya jika ada serangan dadakan dari musuh. Sementara King yang sebelumnya berhasil menghindari serangan Lin Wei berkat bantuan roh purba yang menetralisir racun di dalam tubuh King saat detik-detik terakhir sedang bersembunyi di balik dinding. King berterima kasih kepada roh purba, jika bukan karena bantuannya, mungkin dirinya sudah mati. Bukan hanya menyelamatkan King dari kematian, roh purba berhasil mengambil benih iblis dari tubuh Lin Wei dan juga kantong penyimpanan. Setelah itu, roh purba membagi benih iblis itu, membaginya untuk King. Lalu mereka memakan benih iblis itu dan memurnikannya, sehingga kekuatan benih iblis menjadi milik mereka. Setelah berhasil memurnikan benih iblis, King keluar dari persembunyiannya. Kedatangan King di hadapan mereka membuat semuanya terlihat ketakutan. Lin Wei yang tertunduk bertanya apa yang telah King lakukan kepada dirinya sehingga kekuatan pelatihannya menghilang semuanya dalam sekejap. "Aku hanya mengeluarkan benih iblis dari dalam tubuhmu karena kekuatan pelatihanmu berasal dari benih iblis itu. Saat benih iblis tidak ada, tentu saja kekuatan pelatihanmu juga tidak ada," balas King. Mendengar jawaban King, Lin Wei terkejut, matanya terbuka lebar dan berkeringat dingin. Bagaimana bisa King melakukan semua itu? Secepat kilat King melesat menyerang Lin Wei hingga tubuh Lin Wei terhampas menghantam dinding. Dari mulutnya darah mengalir deras. Detik itu juga Lin Wei mati. Orang-orang yang tadi melindungi Lin Wei kini mengepung King. Saat mereka akan menyerang King, Yun Pan datang bersama bawahannya diselimuti aura kekuatan bawahannya, sehingga orang-orang yang akan menyerang King terhempas begitu saja. Yun Pan berdiri di hadapan King, mengatakan dirinya berasal dari keluarga kerajaan Yun dan memilih King sebagai pelayan militernya. King bertanya, "Siapa kau memangnya bisa menjadikanku sebagai pelayan militermu?" Yun Pan menjelaskan dirinya bernama Yun Pan, anak sulung keluarga Yun yang merupakan salah satu dari 4 kerajaan Yun. Karena sudah dipilih menjadi pelayan militer, King bisa menjadi bagian keluarga Yun yang ternama. Bukan hanya itu, King bisa bergantung kepada dirinya untuk sumber daya pelatihan. Maka dari itu, Yun Pan meminta King berlutut di hadapannya. Tidak suka dengan ucapan Yun Pan, King mengintimidasi, mengeluarkan kekuatannya dan mengatakan tidak ada waktu untuk meladeni orang idiot sepertimu. Sebagai bawahan yang setia, ia marah dengan ucapan King kepada tuannya dan menyerang King berniat memberi pelajaran. Namun tak disangka, begitu King menahan pukulannya dengan sarung pedangnya, ia terpental. Yun Pan menyadari sarung pedang milik King merupakan pusaka kelas tinggi dan mengatakan, "Jika kau berlutut dan memberikan sarung pedangmu untukku, aku bisa mengampunimu. Jika tidak, kau akan seperti kakak sepupumu yang patah urat dan kekuatan pelatihannya yang hancur." King sangat terkejut, lagi-lagi kakak sepupunya menjadi sasaran orang-orang biadab. King sangat marah. Yun Xuan, salah satu orang yang dipedulikannya, kini terluka parah oleh Yun Pan.
King diselimuti aura kekuatannya mengatakan, "Yunpan, kau harus membayarnya." Yunpan tertawa sambil mengatakan, "Jangan bermimpi menjadi orang maha bisa." Lalu Yunpan memerintahkan bawahannya menghadapi King. Dengan rasa percaya diri tinggi, bawahan Yunpan mengacungkan jari tengahnya memprovokasi King. Tanpa basa-basi, King melayangkan pukulannya ke wajah pria itu hingga terlempar menghantam dinding kota hingga berlubang. Tak berselang lama, orang-orang dari perguruan Tianyuan datang membantu Yunpan. Namun semua dikalahkan dengan mudah oleh King hingga mereka semua ketakutan. Yunpan meminta bantuan dari keluarga Sangguan yang dibawa Lin Wei dan juga orang-orang perguruan tinggi Tianyuan untuk mengalahkan King. Jika mereka mau membantunya, mereka semua akan dia lindungi. Yunpan menambahkan sarung pedang King senjata pusaka tingkat tinggi pasti membutuhkan kekuatan sangat besar. King sudah terlalu lama menggunakan sarung pedang miliknya, pasti dia sangat kelelahan. Seakan mendapatkan angin segar, semuanya maju bersama menyerang King terus-menerus. Sedangkan Yunpan memantau dari jauh sambil mencari cara untuk mengalahkan King. Saat melihat pertarungan King, ia melihat setiap kali King melukai orang pasti menggunakan pukulan, tendangan, dan juga sarung pedangnya. Namun saat orang-orang itu menyerang dengan hawa agresif, King selalu menghindarinya, bahkan tidak sama sekali tidak pernah menggunakan hawa kekuatan. Yunpan menyadari hanya dengan hawa agresif bisa mengalahkan King. Yunpan memerintahkan bawahannya memimpin orang-orang itu sambil menunggu arahannya. Bawahannya bergerak cepat menuju tempat pertarungan, meminta mereka mundur sambil menunggu arahan Yunpan, sedangkan dirinya menghadang King. Tak berselang lama, Yunpan meminta semuanya melakukan serangan jarak jauh menggunakan hawa agresif. Kemudian mereka menyerang secara bersamaan. King menahan serangan itu dengan kekuatan sarung pedangnya, tapi sialnya King tak mampu menahannya terlalu lama sehingga King terpental. Lagi-lagi mereka menyerang King. Kini King benar-benar terpojok sehingga King meminta bantuan wanita cantik itu. Wanita cantik itu pun melesatkan busur panahnya mematahkan serangan hawa agresif. King pun terselamatkan berkat bantuan wanita itu. Di bawah bidikan wanita itu, Yunpan dan bawahannya tak mampu bergerak merasakan hawa kekuatan yang begitu mengerikan. King meminta wanita itu untuk mengulur waktu selama 3 menit. Ia tak perlu membunuh siapapun. King hanya ingin menghabisinya semuanya sendirian saja. Sesuai keinginan King, wanita itu melesatkan anak panahnya. Saat panah tak mengenai target, wanita itu mengatakan, "Pisah!" Tiba-tiba panah menjadi banyak mengajar terus-menerus targetnya tanpa henti agar tak mengganggu King. Di bawah tekanan panah wanita itu, Yunpan hanya bisa terdiam melihat mereka semua dikejar anak panah. King yang sangat marah kepada Yunpan, ia menarik jiwa Yunpan dari dalam tubuhnya menggunakan kutukan penghancur jiwa. Namun King tak menghancurkan jiwa Yunpan. Jiwa Yunpan dikurung di dalam tubuh King agar tersiksa di bawah kutukan sang penghancur jiwa. Digerogoti inci demi inci sampai musnah. Setelah itu, King membantai bawahan Yunpan dan orang-orang dari keluarga Sangguan serta perguruan Tianyuan. King sangat kelelahan dan tubuhnya gemetaran. Ia sudah mengeluarkan seluruh kekuatannya.